Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my self students, good morning. How are you today? I hope you are still healthy and you always keep your healthy and you always keep your spirit lesson from home. Anak-anak yang soleh-soleha, Miss Tati akan memberikan rangkuman materi Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 untuk remedial atau perbaikan nilai. Silahkan simak video pembelajaran berikut, lalu nanti kalian catat di buku tulis kalian. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami materi yang Miss Tati berikan. Sudah siap alat-alat tulisnya? Are you ready? Good job. Okay, let's watch. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, berikut pelajaran Bahasa Inggris, materi Bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Pada bab 1, temanya mengenai good morning, how are you? Dan pada tema kedua, yaitu this is me. Dan di bab ketiga, temanya tentang what time is it? And the fourth theme is this is my world. Dari keempat tema yang tadi Miss Tati sebutkan, ada beberapa materi yang akan kita pelajari. At the first theme, good morning, how are you? Pada tema ini, kita akan mempelajari yang the first is greet, yaitu ucapan salam. Yang kedua yaitu tentang take leave, atau ucapan pamitan. Materi yang ketiga yaitu say thank you atau ucapan terima kasih. Dan yang keempat, materi tentang say sorry atau ucapan permintaan maaf. Pada tema kedua yaitu this is me. In this unit, we will learn about the first, identities and introduce, atau identitas, biodata, dan perkenalan. The second one is pronoun or kata ganti. The third is about hobbies or like, atau dalam bahasa Inggrisnya hobi atau kesukaan. And the fourth is members of family, anggota keluarga. In the third theme is what time is it? In this unit, we will learn about the first one is cardinal and ordinal numbers. Dalam bahasa Indonesianya yaitu bilangan asli dan bilangan tingkatan. And the second one is names of day. Atau dalam bahasa Indonesianya nama-nama hari. And the third one is names of months atau nama-nama bulan. And the fourth one is year atau tahun. And the fifth one is about time. Time-nya kita memasuki ke materi clock atau jam ya. In the last theme is about this is my world. In this unit, we will learn about identify things around the classroom. Dalam bahasa Indonesianya, mengidentifikasi benda-benda di dalam kelas dengan penggunaan kata there is and there are, yang artinya ada. And the second one is identify things around the home. In Indonesianya, mengidentifikasi benda-benda di sekitar rumah dengan penggunaan kata this is a and these are, yang artinya ini. Dan juga penggunaan kata that is a and those are, yang artinya itu.
Yang ketiga, preposition atau penempatan suatu benda dengan penggunaan kata on yang artinya di atas, under di bawah, in di dalam, over di atas, next to di sebelah, beside di samping, between di antara, in front of di depan, dan behind yaitu di belakang. Okay, my ASEM students, let's study chapter 1. Good morning, how are you? In this unit, we will learn about greet, take leave, say thank you, and say sorry. Berikut contoh ucapan salam dan cara meresponnya. Hello Yuli, hi Yuni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Good morning Rati, good morning Roni, good afternoon Meme, good afternoon Hasan. Nah, di sini kita mengucapkan good morning atau selamat pagi. Kita ucapkan dari pukul 12 pagi dini hari sampai pukul 12 siang. Atau dalam bahasa Inggrisnya from 12 o'clock AM until 12 o'clock PM. Sedangkan untuk mengucapkan good afternoon atau selamat siang, kita mengucapkan dari pukul 12 siang hingga pukul 5.30 sore. Atau dalam bahasa Inggrisnya from 12 o'clock PM until 5:30 PM. Okay, next. Good evening Amir. Good evening Ani. Kapan kita mengucapkan good evening atau selamat sore? Yaitu dari pukul 5.30 sore hingga pukul 12 pagi dini hari. Atau dalam bahasa Inggrisnya from 5:30 PM until 12 o'clock AM. Nah, ada lagi bentuk greeting yaitu how are you. Di sini ada contoh how are you auntie. Nah, bagaimana merespon atau menjawabnya? Yaitu I'm fine, thank you. And you? Bisa juga dijawab not so bad. How are you Rizky? Dijawab kembali oleh Rizky, I'm fine too. Thank you auntie. Oke, next. Berikut contoh dialog lain mengenai greet or greeting. How do you do kid? The response is how do you do grandpa? And how are you doing my nephew? And he respond, I'm very well, Auntie Rita. Or bisa juga dijawab, I'm okay, Auntie Rita. Berikut materi leave taking or take leave, yaitu salam perpisahan. The example of dialogues are, bye Mr. Rudy, bye-bye Mr. Rudy, goodbye Mr. Rudy. Bagaimana kita merespon leave taking yang tadi sudah dibacakan? Yaitu diantaranya bye-bye Mr. Iman, goodbye Mr. Iman, atau boleh juga kita jawab goodbye Mr. Iman. Contoh lain dari ucapan salam perpisahan yaitu see you, bisa juga see you later, bisa juga see you later tomorrow. Nah, bagaimana kita meresponnya? Jika ada yang mengucapkan see you, kita jawab see you too. Dan jika ada yang mengucapkan see you later, kita jawab see you later too. Dan jika ada yang mengucapkan see you tomorrow, kita responnya
See you tomorrow too. The other example dialogues are, sorry, I have to go now. The response is, take care, Ali. And the other example, I will talk to you later, Umar. And the response is, sure, see you later, Ali. Next, nice to meet you, Budi. Nice to meet you too, Anto. Glad to see you, Budi. And the response is, glad to see you too, Anto. Good night, have a nice dream. Good night, have a nice dream too. Good night atau selamat malam bisa kita gunakan untuk ucapan salam dan salam perpisahan. Untuk ucapan salam digunakan dari pukul 9 malam hingga pukul 2 dini hari. Sedangkan salam perpisahan digunakan saat kita ingin tidur, yang artinya selamat tidur. Next, kita ke materi say thank you or thanking and gratitude, yang artinya ucapan terima kasih dan ucapan selamat. Di sini ada beberapa contoh dialog. Thank you. Thank you very much, Fatima. Thanks a lot, Fatima. And thanks, Fatima. The response are, don't mention it, Aisyah. You are welcome, Aisyah. And forget it, Aisyah. The other dialogues are, you have been very helpful, Mr. Andi. I'm glad that I can help you, Mrs. Zahra. Many thanks, Mr. Andi. It was pleasure, Mrs. Zahra. Berikut contoh ucapan selamat. I really appreciate of you, my daughter. Thank you, Mom. The last material in chapter 1 is say sorry or apologizing, yaitu ucapan permintaan maaf. Berikut contoh dialognya. I apologize, my brother, or I'm sorry, my brother. Never mind, my sister, or not at all, my sister. Contoh lainnya adalah, it was my fault, Mom. Please forgive me, Mom. It is okay, my son. No problem, my son. Anak-anak, kapan kita seharusnya mengucapkan permintaan maaf? Ya, pintar. Jika kita memiliki kesalahan. Ingat ya, jika kalian merasa bersalah atau memiliki kesalahan, seharusnya kalian meminta maaf kepada orang tersebut. My Asian students, let's continue to chapter 2. The theme is This is Me. In this unit, we will learn about identities and introduce, yaitu identitas atau biodata dan perkenalan. The second one is pronoun, yaitu kata ganti. And the third one is hobbies and like, yaitu hobi dan kesukaan. And the end material in chapter 2 is members of family, yaitu anggota keluarga. Berikut kita pelajari dahulu tentang identitas. Apa sajakah yang biasa terdapat pada formulir identitas diri anak sekolah? Ya, ada nama, alamat atau tempat tinggal, umur, sekolah, dan kelas, dan biasanya juga ada hobi dan favorit. Nah, bagaimana caranya kita buat kalimat dari kata name atau nama? Di sini ada contoh I'm Dani. Dan ada juga my name is Dini. Untuk contoh kata address, alamat atau live, yaitu tempat tinggal. Di sini ada my address is in Cirebon. Atau
I live on Jalan Wanacala. Nah, untuk age atau umur, di sini ada contoh I'm 11 years old. Ada juga menggunakan my age is 12 years old. Nah, untuk kata school, sekolah, dan grade, yaitu kelas, di sini ada contoh I study at SMPN 12. Atau bisa juga I'm in the 7th grade. Nah, untuk hobi dan favorit, di sini ada contoh my hobby is painting. Atau bisa juga my favorite food is noodle. Berikut contoh identities. Di sini ada first name, nama depan Emir, surname, nama belakang King, age, umur 12, origin, asal Australia, nationality, kebangsaan Australian, address, alamat 41 Rose A, Sydney, phone number, nomor telepon 945443232, job, pekerjaan, student, hobi, reading, favorite color, warna kesukaan, blue. Dari identitas diri, kita bisa membuat suatu paragraf mengenai perkenalan diri. Di sini ada contoh introduce mengenai Sarah Saleha. Hello, my name is Sarah Saleha. I'm 10 years old. I live in London and I'm in England. My address is 32 Park Lane and my phone number is 5553609. I'm a student and I like camping. Bye. Next, the second introduce. Hello, my name is Jenny. I'm a student of SMP Teladan Bangsa. I live in Bantul, Yogyakarta, precisely on Jalan Pemuda number 12. My hobbies are cycling and swimming. My favorite colors are pink and white. I live with my parents and I have one sister and one brother. My sister is a teacher and my brother is still in elementary school. Happy to see you. Oke, my boys and girls, kita ke materi kedua pada tema 2, yaitu mengenai pronoun. Apa itu pronoun? Yaitu kata ganti. Ada beberapa macam pronoun. Di sini akan kita bahas pronounnya mengenai subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Nah, untuk subject pronouns yaitu ada I, you, they, we, he, she, dan it. Kalau mau kita singkat biar mudah menghafal, kita sebut saja Dewi, Ayu, he, she, it. Ingat ya, Dewi, Ayu, he, she, it. Nah, itu mengenai subject pronoun. Nah, sekarang kita ke object pronouns. Di sini ada me, you, them, us, him, her, dan it. Sedangkan possessive adjective dari subjeknya I, objeknya me, pada possessive adjective menjadi my. Lalu dari subjeknya you, objeknya you lagi, pada possessive adjectives menjadi your. Dari subjek they, objeknya menjadi them, pada possessive adjective menjadi their. Dan pada subjek pronounnya we, objeknya them, us, pada possessive adjectives menjadi our.
Pada subjek pronoun he, objeknya him. Pada possessive adjective his. Dan pada subjek pronoun she, objeknya her, possessive adjective-nya tetap her. Nah, subjek pronouns-nya it sama di objeknya menjadi it. Nah, sedangkan pada possessive adjective menjadi its. Oke, kita sekarang ke possessive pronouns. Di mana pada possessive adjectives my menjadi mine, dari your menjadi yours, from there be theirs, dari our menjadi ours, dari his tetap his, dari kata her menjadi hers, dan dari possessive adjectives-nya its sama pada possessive pronoun-nya yaitu its. Nah, sedangkan pada reflexive pronouns itu kita tinggal menambahkan kata self atau selves dari possessive pronoun. Myself, yourself, atau yourselves, themselves, ourselves, himself, herself, and it is self. Ikut contoh kalimat dari pronoun. Contoh dari subjek pronoun ada I have a new shirt. Next, you have a thick book. They buy a new car. Sedangkan pada contoh kalimat objek pronouns ada my mom buys a shirt for me. Sonny gives you a thick book. And the car belong to them. Next, contoh dari possessive adjectives. Ada my shirt is new. Your book is thick. That is their car. Next, contoh kalimat possessive pronouns. The shirt is mine. The book is yours. The car is theirs. Lalu pada kalimat reflexive pronouns ada I wash myself the shirt. You write the book by yourself, and they buy themselves the car. Next examples. We move at the big house. The house is for us. That is our house. The house is ours. We built the house ourselves. Next, he has a bag. I give it for him. This is his bag. The bag is his. He gets it by himself. And she has a cat. I buy it for her. Her cat is cute. The cat is hers. She carries it by herself. And it is a rabbit. She gets it from my friend. Its ears are long. The long ears are its. The rabbit eats itself. Berikut penjelasan dari beberapa pronoun yang tadi Miss sebutkan. Yang pertama yaitu subjek pronoun atau kata ganti subjek, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan subjek atau pelaku yang berada di awal kalimat. Nah, biasanya subjek pronoun ini ada di awal kalimat, yaitu they, we, I, you, he, she, dan it. Nah, untuk subjek ini bila menggunakan to be, untuk they, we, dan you, to be-nya itu are. Sedangkan I menggunakan to be am. Dan untuk he, she, dan it digunakan to be-nya is. Berikut contoh kalimat subjek pronoun dengan menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif.
The example number 1. We are best friend. In negative sentence-nya, we are not best friend. And in interrogative sentence-nya itu, are we best friend? Number 2. Donnie is my brother. In negative-nya, Donnie is not my brother. Di sini ada contoh lain, he is handsome. In negative, he is not handsome. And in interrogative, is he handsome? Next, the example number 3. This is my cat. It is very funny. Next, I and my friend go to the cafe. Nah, and I and my friend itu berubah menjadi we, ya. Jadi we are always hanging. Dikat di sini. The third example, this is my cat. Nah, di sini cat itu berubah menjadi it, ya. It is very funny. Next, I and my friends go to the cafe. Nah, and I and my friends itu bila diganti bisa menjadi we. Jadi, we are always hanging together. Next, Donnie, Dina, and you are in the same school. Nah, untuk beberapa orang yang tidak ada kita, itu bisa berubah subjeknya menjadi they. Di sini ada kalimat they are family. Next, kita ke objek pronoun. Objek pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan objek dalam kalimat, yaitu them, us, me, you, him, her, dan it. Ini biasanya ada di bagian belakang kalimat. Objek pronoun bisa juga berada di tengah-tengah suatu kalimat. Berikut contoh kalimat objek pronoun. Number 1. Give me some food. Number 2. My teacher give us motivation. Number 3. I love you. Number 4. I know her from my friend. Number 5. She had him. Number 6. This cat is very funny. I like it. Oke, berikut kita ke possessive adjective. Possessive adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda atau noun yang dimodifikasi, yaitu ada kata their, our, my, your, his, her, dan its. Berikut contoh kalimat possessive adjective. Number 1. Your flower is beautiful. Number 2. Our party will be held successfully. Number 3. Can you bring my bag to my sister tomorrow? Number 4. Her face is very cute. Number 5. Their car is new. Untuk possessive adjective itu biasanya diikuti dengan kata sifat, ya, atau kata benda. Next, kita ke possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepunyaan yang biasanya digunakan untuk merujuk atau menggantikan kata kepemilikan atau kepunyaan dari suatu benda, yaitu kata theirs, ours, mine, yours, his, hers, and its. Berikut contoh kalimat possessive pronoun. Number 1. The book is mine, not yours. Number 2. Yours is the big room in front of the pool in the second floor. Number 3. This ring is very expensive and not mine but hers. Number 4.
That bike is yours now. Next, kita ke materi ketiga pada bab 2, yaitu jenis-jenis hobi. Di sini ada playing football, playing toy cars, painting, singing, camping, cooking, ada fishing, playing kites, shopping, gardening, cycling, reading, swimming, watching television, and collecting stamps. Untuk membuat kata-kata hobi, yaitu dari kata kerja dasar atau kata kerja pertama, kita beri imbuhan ing. Contoh, play menjadi playing, paint menjadi painting, cook menjadi cooking, camp menjadi camping. The examples: my hobby is swimming. His hobby is reading novel. Their hobby is cooking. Her hobby are dancing and singing. Our hobby are camping and hiking. Your hobby is playing badminton. Dari kata-kata hobi tadi, nanti kita akan membuat beberapa kalimat dengan menggunakan kata like and likes, di mana kata like and likes ini artinya sama, yaitu suka atau senang. Bedanya, kalau like digunakan untuk subjek they, we, I, and you. Sedangkan likes itu untuk subjek he, she, and it. Oke, berikut contoh-contoh kalimatnya. Perhatikan gambar yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Ya, ada anak-anak sedang bermain apa? Ya, bermain layang-layang. Bermain layang-layang apa sayang bahasa Inggrisnya? Ya, oke, flying kites. Nah, di situ ada beberapa orang. Maka subjeknya they. Jika they, maka kita gunakan like atau likes. Ya, betul, like. Jadi, they like flying kites. Okay, next, the second picture. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Apa yang dia lakukan? Ya, itu ada seorang perempuan sedang membaca buku. Nah, di situ menggunakan subjek I. Jika I, maka kita gunakan like. Iya, betul, like. Jadi, I like reading books. Next, pada gambar ketiga. Apa yang sedang anak laki-laki lakukan? Ya, dia sedang bermain bola. Jadi apa yang dia sukai? Ya, betul, bermain bola. Nah, kata ganti untuk subjek laki-laki kita gunakan apa? Ya, he. Nah, untuk he kita gunakan likes ya, menggunakan s. Jadi, he likes playing a ball. Next, perhatikan gambar selanjutnya. Di situ apa yang sedang mereka lakukan? Ya, betul, mereka sedang memasak. Jadi hobinya apa? Good, cooking. Jadi we like cooking. Next, the fourth photo. Di situ ada seorang perempuan menjinjing tas. Berarti hobinya apa? Ya, shopping. Nah, untuk kata ganti perempuan kita gunakan she. Nah, untuk she berarti kita gunakan likes. Hobinya apa? Shopping. Ya, jadi she likes shopping. Nah, next pada gambar selanjutnya di situ ada beberapa orang sedang bersepeda. Jadi hobinya apa? Good, cycling. Jadi dalam kalimatnya you like cycling.
Next. Oke, itu. Ada gambar apa? Ya, ada gambar monkey. Monkey sedang apa? Monkey sedang makan banana. Ya. Jadi, untuk kata monkey dirubah subjeknya menjadi it. Nah, untuk it gunakan likes. Jadi, it likes banana. Next to the fourth method is about family members. Perhatikan di sini ada pohon keluarga. Di sini ada Mrs. Helen and Mr. Walter memiliki anak yaitu Nancy and Frank. Mrs. Nancy married with Mr. Jack, lalu memiliki anak Jennifer and Timmy. Sedangkan Mr. Frank itu menikah dengan Linda, lalu memiliki anak yang bernama Alan. Oke, di sini ada beberapa anggota keluarga. Di antaranya ada grandfather, lalu grandmother, father, mother, uncle, aunt, brother, sister, son, daughter, and cousin. There are twin, nephew, niece, grandson, granddaughter, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, and sister-in-law. Nah, dari anggota-anggota keluarga ini kalian usahakan hafalkan ya, supaya tahu. Nah, dulu sih kalau belajar di sekolah, Miss Tati memberikan tugas untuk membuat pohon keluarga masing-masing siswa menggunakan kertas manila. Tapi karena keadaan kita sekarang belajarnya melalui jarak jauh, mungkin kalian cukup tahu saja mengenai anggota keluarga. Tapi kalian harus tahu juga ya, dalam bahasa Inggrisnya apa saja. Oke. Supaya kalian lebih memahami anggota-anggota keluarga, perhatikan contoh-contoh kalimat berikut. Number 1. Mr. Jack is Alan's uncle. Tuan Jack adalah pamannya Alan. Number 2. Mrs. Nancy is Alan's aunt. Nyonya Nancy adalah bibinya Alan. Number 3. Jennifer is Mr. Frank and Mrs. Linda's niece. Jennifer adalah keponakan perempuan Tuan Frank dan Nyonya Linda. Number 4. Timmy is Mr. Frank and Mrs. Linda's nephew. Timmy adalah keponakan laki-lakinya Tuan Frank dan Nyonya Linda. And Alan is Jennifer and Timmy's cousin. Alan adalah sepupu Jennifer dan Timmy. Next, number 6. Mrs. Helen is Mrs. Linda's mother-in-law. Nyonya Helen adalah ibu mertua Nyonya Linda. Number 7. Mr. Walter is Mr. Jack's. Nah, di sini yang ditanyakan Mr. Walter. Mr. Walter siapanya Mr. Jack? Ya, ayah mertua. Apa ayah mertua in Englishnya? Oke, good job. Father-in-law. Number 8. Mr. Jack is Mr. Walter and Mrs. Helen's bla bla bla. Nah, di sini yang ditanyakan Mr. Jack. Mr. Jack ini siapanya Tuan Walter dan Nyonya Helen? Kalian tahu? Ya, menantu laki-laki. Menantu laki-laki apa? Oke, good job. Son-in-law. Oke, next, number 9. Bla 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 is Mr. Walter and Mrs. Helen's daughter-in-law. Nah, di sini yang ditanyakannya namanya. Nah, yang anak menantu perempuannya Mr. Walter and Mrs. Helen siapa? Oke, good job, yaitu Mrs.
Linda, ya. Nah, Mrs. Linda ini adalah menantu perempuan dari Mr. Walter and Mrs. Helen. Next, the end number 10. Blah 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 is Mr. Frank's brother-in-law. Nah, di sini juga ditanyakan namanya. Nah, siapa yang brother-in-law-nya Mr. Frank? Brother-in-law itu apa? Ya, adik ipar laki-laki. Nah, adik ipar laki-lakinya Mr. Frank yaitu good job, Mr. Jack. Oke, good job. Oke, kita memasuki bab 3 dengan tema What time is it? Pada tema ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Di antaranya yaitu cardinal and ordinal number. Lalu ada days of the week. Ada juga the names of the months. Lalu date, time, dan year. First materi is about cardinal and ordinal numbers. Kita ke cardinal numbers dulu. Apa itu cardinal number? Yaitu bilangan asli atau bilangan biasa yang biasa kita temui sehari-hari dari angka 1 sampai 100, ribuan, bahkan jutaan. Nah, bagaimana angkanya? Silakan dilihat pada slide yang kita pelajari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Nah, untuk angka 13 sampai angka 19 diberi imbuhan tin di belakang angka satuannya. Dimana 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, dan 19 19. Untuk puluhan kita tambahkan T di belakang angka satuan. Kecuali untuk angka 20 itu 20. Nah, untuk 30 30, 40 40, 50 50, 70 70, 80 80, 90 90, ya. Nah, untuk puluhan di belakangnya ada angka satuan, maka sebutkan dulu angka puluhan di depannya, lalu sebutkan angka satuan di belakang angka puluhan. Contoh angka 21. Nah, kita sebutkan dulu angka 20-nya, baru angka 1. 21 jadi apa? 21. Ya. 34. Nah, sebutkan dulu angka 30, lalu angka satuan di belakang. 34 jadi 34. Di sini ada angka 45. 40 apa? Ya, 40. 5-nya ya 5. Jadi 45. Nah, bagaimana 56? Ya, betul, 55. 67? Ya, 67. Angka 78? Ya, 78. 89? Oke, 89. Dan 92? 92. Bagaimana untuk 100? Ya, 100. 1000 apa? Udah apa? Udah tahu kalian 1000 apa? Ya, 1000. Next, kita ke ordinal number, yaitu bilangan tingkatan. Di mana bilangan atau angka tingkatan ini biasa digunakan untuk kejuaraan, ranking, tingkatan gedung, atau juga untuk anak. Contoh umpamanya anak ke-1, ke-2,
atau kelima. Nah, bagaimana kita membuat angka tingkatan tersebut? Silakan dilihat pada slide berikut, yaitu untuk angka 1 yaitu first, yang artinya pertama atau ke 1. Lalu angka 2 second, yang artinya kedua. Angka 3 third, yang artinya ketiga. Lalu untuk keempat hingga belasan juga puluhan, kita tambahkan huruf T dan H di belakang angka satuan. Bagaimana cara kita membacanya? Mari ikuti ya. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. Bagaimana kalau pada puluhan lalu ada angka satuannya di belakang? Nah, kita sebutkan dulu angka puluhannya, lalu angka satuan di belakang dengan menggunakan angka tingkatan. Contoh, angka 21 yaitu 21st, 22 22nd, 23 23rd. Ya. Untuk 30 puluhan itu tinggal kita tambahkan TH di belakang. 30 30th, 31 31st, lalu 40 40th. Bagaimana 50 50th, 60 60th, 70 70th, 80 80th, 90 90th. Nah, untuk 42 bagaimana? Itu 42nd. Kalau 53 ya 53rd. 66 ya 66th. Dan bagaimana kalau tingkatannya ke 100? Yaitu hundreds. Next, at the second meteory in the third term. About days of the week. Di sini kita akan mempelajari names of day, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Bagaimana kita membacanya? Ya, mari ikuti Miss Tati. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa itu Monday? Ya, hari Senin. Tuesday, ya, hari Selasa. Wednesday, oke, Rabu. Tuesday, that's good, Kamis. Friday, ya, hari Jumat. Saturday, oke, hari Sabtu. And Sunday adalah hari weekend, ya, hari Minggu. Nah, selain nama-nama hari, di sini Miss Tati memberikan kata yesterday, yaitu kemarin. Ada juga today, yaitu hari ini, dan tomorrow, hari besok. Next meteory is about the names of the months, yaitu nama-nama bulan. Ada berapa bulan dalam satu tahun? Oke, good job. Ada 12 bulan. Dalam bahasa Indonesia, bulan apa saja? Ya, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kalian pasti sudah hafal ya. Nah, bagaimana in English-nya? Oke, let's read. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, di sini Miss Tati ada tambahkan beberapa kata, yaitu ada before yang artinya sebelum,
lalu ada after yaitu sesudah, next yang akan datang, dan last yang lalu. Kata-kata yang di bawah ini akan kalian gunakan bila kalian menemui soal ya atau pertanyaan mengenai nama-nama hari dan nama-nama bulan. Next about date yaitu tanggal atau penanggalan. Dalam bahasa Inggris, penanggalan itu ada dua macam. Ada yang bentuk British yaitu Inggris dan ada juga bentuk American atau Amerika. Dimana kalau bentuk British penulisannya tanggal dulu, baru bulan, lalu tahun. Sedangkan penanggalan Amerika nama bulan dulu, lalu tanggal dan tahun. Contoh, the 15th of May 2020 itu pada British. Sedangkan model American itu May the 15th 2020. Nah, yang bagian B-nya di situ ada 15 Mei 2020 yaitu angka dulu, nama bulan, baru tahun. Sedangkan bentuk Amerika nama bulan dulu, baru tanggal, lalu tahun. Nah, untuk pembuatan atau penulisannya kalian bisa gunakan yang bagian A, B, C, D, E, atau F. Berikut kita akan mempelajari hari-hari nasional yang ada di negara kita. Dimulai pada bulan April. Pada tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Lalu tanggal 22 April ya ada Hari Bumi. Next kita ke bulan Mei. Pada tanggal 1 Mei kita memperingati Hari Buruh Nasional. Lalu tanggal 2 Mei, ingat-ingat ya, di sini ada Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Dan pada tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di tanggal 22 Mei kita memperingati Hari Reformasi. Pada bulan Juni tanggal 1 ada Hari Pancasila. Lalu di bulan Juli tanggal 22 ada Hari Anak Nasional. Lalu kita ke bulan Agustus. Di bulan Agustus kita selalu memperingati hari apa? Ya, Hari Kemerdekaan Negara Indonesia, yaitu tanggal good job. Tanggal 17 Agustus. Next kita ke bulan Oktober. Di bulan Oktober ada Hari Kesaktian Pancasila, yaitu pada tanggal 1. Lalu pada tanggal 2 Oktober ada Hari Batik. Nah, tanggal 5 Oktober ini adalah Hari ABRI. Kalau dulu ABRI, sekarang TNI. Ya, hari lahirnya TNI. Lalu tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati hari apa? Ya, Hari Sumpah Pemuda. Lalu di bulan November ada Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Dan di bulan Desember tanggal 22 kita memperingati Hari Ibu. Nah, itu nama hari-hari yang kita peringati pada setiap tahun. Kita ke materi selanjutnya tentang tahun, di mana sebelum tahun 2000-an kita menyebutkan dua angka. Di sini ada contoh tahun 1909 disebutkan 1909. Sedangkan tahun 1941 yaitu 1941. Pada tahun 1900 kita sebut 1900. Nah, untuk
tahun 2000 hingga tahun 2010, kita tambahkan N jika ada angka satuan di belakang. Contoh untuk tahun 2000, 2000. Sedangkan 2001, 2001. 2009, 2009. Nah, untuk tahun 2010 ke atas sama seperti tadi sebelum tahun 2000-an. Kita menyebutkan dua angka. Contoh tahun 2012 yaitu 2012. Bisa juga 2012. Lalu ada tahun 2020, 2020. Nah, bagaimana sekarang kita di tahun 2021? Ya, 2021. Oke, paham ya? Next to the end metri in the third term, yaitu tentang time. Di sini kita akan mempelajari jam. Untuk jam, bila jarum panjang berada di sebelah kanan, maka kita gunakan pas, yang artinya lebih atau lewat. Sedangkan jika jarum panjang berada di sebelah kiri kita gunakan to, yang artinya kurang. Dan untuk penggunaan waktu 15 menit bisa digunakan a quarter. Dan untuk 30 menit kita gunakan a half. Jika jarum panjang berada di angka 12, maka waktu tersebut tepat atau pas. Contoh di sini ada jam 1, yaitu it is 1 o'clock. Di sini ada lagi contoh nomor 2, ada pukul 2 pas, yaitu it is 2 o'clock. Lalu ada contoh number 3, itu pukul 1:05. In Englishnya it is 5:01. Lalu number 4, di sini ada gambar pukul 7:10. In Englishnya 10:07. Ingat-ingat ya, untuk jarum panjang di sebelah kanan kita gunakan pas ya. Untuk penggunaan pas, menitnya dulu yang kita sebutkan. Ada berapa menit yang ditunjukkan pada jarum panjang, lalu menggunakan pas. Oke, next number 5. Di sini ada gambar pukul 1:05, yaitu it is 5:01. Lalu ada lagi gambar pukul 7:10. In Englishnya it is 10:07. Nah, untuk jarum panjang berada di sebelah kiri kita gunakan to ya. Ingat-ingat. Next, number 7. Di sini ada pukul 3:15. It is a quarter past 3. Nah, di sini ada lagi number 8, pukul 5:15. Nah, 15 menit kita gunakan apa? Ya, a quarter. Karena jarum panjang di sebelah kanan, jadi gunakan pas. Nah, untuk jarum pendeknya berada di angka berapa? Oke, di angka 5. Jadi, it is quarter past 5. Next, number 9. Di sini ada jam 3:15. It is a quarter to 3. Lalu number 10, di sini ada pukul 5:15. It is a quarter to 5. Lalu di sini number 11, jarum panjang berada di angka 6.
Berarti jumlah menitnya ada berapa menit? Oke, good. Ada 30 menit. Jadi kita gunakan half. Nah, untuk jarum panjang di angka 6, kita bisa gunakan past, bisa juga gunakan to. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Pukul 7:30 menit. Yaitu it is 7:30. Atau bisa juga it is 7:30 atau jam 8 kurang 30 menit. Untuk penggunaan jam, kita bisa gunakan 3 cara jika jarum panjang di angka 6. Contoh di sini ada pukul 2:30 menit. Nah, untuk pukul 2:30 menit ini bisa juga kan pukul 3 kurang 30 menit. Cara yang pertama yaitu it is 2:30. Untuk penggunaan past kita sebutkan dulu jumlah menitnya. Lalu kita sebutkan angka di jarum pendek. Nah, cara kedua yaitu it is 2:30. Ya. Sebutkan angka pada jarum pendeknya dulu, lalu sebutkan jumlah menit yang lebih. Oke, cara ketiganya it is 2:30. Dalam bahasa Indonesianya pukul 3 kurang 30 menit. Nah, ada contoh yang kedua. Di sini ada pukul 2 kurang 10 menit. Kalau kurang kita gunakan apa? Ya, to. Menitnya ada berapa di sini? Good. Jumlah menitnya ada 10. Jadi it is 10 to 2. Bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Jam 2 kurang 10 menit ini sama dengan jam berapa? Ya, sama dengan jam 1:50 menit. Kita bisa gunakan it is 1:50. Ya. Nah, sekarang contoh ketiga. Di sini ada pukul 10:10. Kalau lewat atau lebih, gunakan apa? Betul, pas. Nah, jumlah menitnya berapa? 10. Jarum pendek di angka berapa? Ya, di angka 10. Jadi it is 10:10. Oke. Nah, bisa juga cara yang kedua. Sebutkan angka di jarum pendek yaitu 10 dan langsung sebutkan jumlah menit pada jarum panjang. Jadi it is 10:10. Bisa ya? Oke, anak-anak yang soleh-solehah, kita beranjak ke bab 4 yaitu bab terakhir dengan tema This is my word. In this unit, we will learn about identify things around the school, yaitu mengidentifikasi benda-benda di sekitar sekolah dengan penggunaan kata there is dan there are, yang artinya ada. Lalu kita akan mengidentifikasi benda-benda di sekitar rumah dengan penggunaan kata this is a and these are, bla bla bla, yang artinya ini. Dengan penggunaan juga kata that is a dan those are bla bla bla, yang artinya itu. Ditambah lagi dengan penggunaan preposition yang diantaranya kata on yang artinya di atas, under di bawah, in di dalam, over di atas, next to di sebelah, beside di samping, between di antara, in front of di depan, dan behind yaitu di belakang. Now look at the picture. What picture is this? Ya, classroom. In the classroom. Ada apa saja yang ada di dalam kelas tersebut? Ya, oke.
ada bird, duster, cupboard, table, apalagi ya pencil, bag, book, desk, ruler, and chair. Ada yang lain lagi sayang yang kalian lihat selain yang disebutkan pada gambar? Ya, oke, good. Di situ ada broom, yaitu sapu, ada tempat sampah, basket, dan ada apa lagi itu di atas meja? Ya, ada tepak, yaitu pencil case. Ada juga apa di situ? Ya, ada globe di atas meja. Lalu ada apa lagi itu di lantai? Ya, ada scope. Nah, dari benda-benda yang tadi kita lihat pada gambar, kita akan buat suatu kalimat dengan menggunakan kata there is, a, atau an, atau one, dan penggunaan there are, bla bla bla, dengan tambahan huruf S di belakang kata bendanya. Nah, bagaimana perbedaannya antara there is, a, dengan there are? Ya, ingat-ingat kalau there is itu berarti bendanya hanya satu atau tunggal dengan penggunaan kata a, an, atau one yang artinya bisa seorang, sebuah, seekor, bisa juga sekuntum, bisa juga sebatang, ya. Sedangkan one itu satu. Apa bedanya penggunaan an? Kalau itu bila di depan kata bendanya huruf mati. Contoh di situ ada gambar bag. Bag kan di depan katanya ada huruf B, berarti huruf konsonan, huruf mati, maka menggunakan e. Sedangkan penggunaan kata an itu bila di depan kata bendanya menggunakan huruf vokal. Contoh di situ ada gambar apple or apple. Nah, apple ini di depan katanya menggunakan huruf vokal yaitu e. Maka sebuahnya kita gunakan an. Nah, untuk penggunaan kata one yaitu satu, boleh kita gunakan nama benda yang di depannya pakai huruf vokal, boleh juga bisa pakai yang huruf konsonan. Paham ya sayang? Nah, untuk penggunaan kata there are itu untuk benda yang lebih dari satu atau jamak. Bendanya bisa lebih dari 2, 4, atau seterusnya. Dan di belakang kata bendanya ditambahkan huruf S. Next, kita ke penggunaan kata there are. There are kita bisa tambahkan dengan penggunaan kata some atau many yang artinya banyak. Bisa juga kita sebutkan jumlah benda yang ada pada gambar atau yang ingin kita sebutkan. Berikut contoh kalimat yang pertama. Perhatikan gambar pertama, di situ ada beberapa meja dan kursi di dalam kelas. Jadi kita buat kalimat there are some chairs and desks in the class. Next, pada gambar kedua, di situ ada 5 anak di dalam kelas. So, there are 5 kids in the class. Oke, di sini ada beberapa contoh dengan penggunaan kata there is. Lihat pada gambar, di situ ada gambar globe. Berarti di depan katanya ada huruf G. Maka penggunaannya untuk sebuah yaitu menggunakan e. Jadi there is a globe. Nah, di sini yang kedua ada gambar eraser, di mana di depan katanya menggunakan huruf hidup atau huruf vokal. Maka sebuahnya menggunakan kata an. Ya. Jadi there is an eraser. Nah, lalu yang ketiga di sini kita menggunakan kata one. So,
there is one cupboard. Next, the other example. Di sini ada 4 buku. So, kita gunakan there are 4 books. Lalu ada gambar sebuah papan tulis hitam. Bagaimana kalimatnya? Ya, there is a blackboard. Next, kita akan mengidentifikasi things in the living room. Perhatikan pada gambar dalam slide. Di situ ada benda-benda apa saja? Oke. Ada picture, lamp, television, bookcase, telepon, sofa, table, karpet, dan ada lagi yang lain? Ya, ada curtain, window, and ya, painting. Anak-anak, dari benda-benda yang kalian lihat tadi di ruang tamu, kita akan buat kalimat dengan menggunakan kata this is dan these are, yang artinya ini. Dan penggunaan kata that is juga those are, yang artinya itu. Nah, apa bedanya penggunaan kata this is a or an or one dengan these are two, atau menggunakan some atau menggunakan many? Ya, mungkin kalian sudah agak mengerti kalau untuk kata this is berarti bendanya ya hanya satu. Sedangkan these are berarti bendanya oke, good. Bendanya lebih dari satu, yaitu 2, 3, atau seterusnya. Bisa juga dengan penggunaan kata some atau many yang artinya banyak. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan kata that is a or an or one dan penggunaan kata those are two or some or many? Ya, sama seperti tadi. Kalau that is berarti bendanya hanya ya, oke, good. Hanya satu. Sedangkan those are berarti bendanya lebih dari satu. Oke, paham ya saya? Berikut contoh kalimat dan gambar yang ada pada slide. Di situ ada gambar sebuah sofa. Jadi kita gunakan apa? Ya, this is a sofa. Nah, gambar yang kedua di situ ada 2 vas bunga. Berarti kita gunakan ya, these are 2 vases. Next, dengan penggunaan kata that is and those are. Perhatikan at the first picture. Lihat pada gambar tersebut, di ruang tamu terdapat sebuah akuarium. So, kita gunakan apa? Ya, that is an aquarium. Kenapa menggunakan kata an? Karena di depan kata bendanya ada huruf vokal atau huruf hidup ya. Nah, perhatikan lagi at the second picture. Nah, ada ruang tamu lagi di mana di situ ada 3 gambar. So, kita gunakan ya, those are 3 pictures. Nah, apa bedanya this dengan that atau this dengan those? Kalau this, this berarti kata tunjuknya lebih dekat ya. Sedangkan that dan those berarti bendanya agak jauh. Paham ya? Oke. Next, we identify things in the bedroom. Ada benda-benda apa saja di dalam kamar tersebut? Ya, banyak sekali ya di situ. Ada curtain, ada photo frame, bed, blanket, ada pillow, carpet, slippers, the switchboard, wall clock, floor lamp, armchair, ada juga telepon, table, fan, the air conditioner, television, table lamp, alarm clock,
chest of drawers, and bedside table. Wah, banyak sekali ya. Ini kayaknya rumahnya besar, makanya banyak benda-benda yang di dalam kamarnya. Dari benda-benda yang kita lihat tadi di kamar tidur, kita akan buat kalimat dengan menggunakan kata in, on, under, beside, and over. In itu apa sayang artinya? Ya, di dalam. Di sini ada gambar bola di dalam box. Lalu on yaitu di atas. Di sini ada gambar sebuah vas bunga di atas meja. Lalu ada kata under yaitu di bawah. Ada gambar di sini sebuah anjing sedang tidur di bawah meja, ya. Lalu ada beside yang artinya di sebelah, itu di samping. Nah, di sini ada gambar sebuah alarm clock bersebelahan dengan table lamp, ya. Lalu ada kata over. Over itu artinya sama dengan on, yaitu di atas. Bedanya kalau on itu bendanya nempel dengan benda yang di bawahnya. Sedangkan over itu bendanya ada renggang, ya, ada renggang antara benda yang di bawahnya. Contoh, burung terbang di atas pohon. Nah, itu ada renggang tempat, ya. Itu bedanya antara on dan over. Oke, kita lanjutkan dengan membuat kalimat. Perhatikan gambar pertama pada slide. Di situ ada beberapa pakaian yang berada di dalam lemari. Maka kita buat kalimatnya. The clothes are in the wardrobe. Lalu at the second picture, di situ ada seorang anak laki-laki sedang tidur. Dan di bawahnya ada sepasang sandal, dan di atas juga ada sebuah jam dinding. Namun yang akan kita buat kalimatnya mengenai letak sendal. Jadi, ya, the slippers are under the bed. Lalu pada gambar yang ketiga, di situ ada sebuah bantal dan sebuah selimut berada di atas kasur. Jadi kalimatnya, the pillow and a blanket are on the bed. Ya, kenapa menggunakan are to be-nya? Karena benda-bendanya ada lebih dari satu. Paham ya sayang? Oke, next kita ke contoh kalimat selanjutnya dengan menggunakan preposition over and beside. Nah, perhatikan gambar pada slide. Di situ ada sebuah kamar tidur. Lihat letak-letak bendanya. Nah, di situ ada sebuah kipas angin di atas tempat tidur. Ya, maka kita buat kalimat the fan is over the bed. Kenapa di atasnya menggunakan over? Karena antara kipas angin dan tempat tidur itu ada jarak, ya. Ada jarak atau renggang. Kalau menempel maka menggunakannya on. Lalu perhatikan ada jendela dan cermin. Bagaimana letak antara jendela dan cermin? Ya, bersebelahan. Jadi, the window is beside the mirror. Coba, bisa lagi nggak selain kalimat yang tadi disebutkan? Ya, bisa. Ada lemari di bawah cermin. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, a drawer is under the mirror. Bisa juga the picture is on the bed.
Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi benda-benda di kamar mandi, atau we identify things in the bathroom. Ada benda-benda apa saja pada gambar di dalam kamar mandi tersebut? Ya, ada bath curtain, soap, sampo, toothbrush, mirror, toothpaste, ada wash basin, hand towel, bathtub, bath mat, bed towel, and bed cabinet. Dari kata-kata benda di dalam kamar mandi tadi, kita akan membuat kalimat dengan menggunakan preposition atau kata-kata penempatan berikut, yaitu in front of, behind, between, dan next to. Di mana in front of artinya di depan. Perhatikan gambar di bawah, itu ada seorang guru berada di depan sebuah papan tulis. Lalu gambar yang kedua, ada seorang anak laki-laki berada di belakang sebuah kursi. Di belakang yaitu behind. Lalu perhatikan lagi gambar yang ketiga, di situ ada seekor kucing berada di antara dua anak laki-laki. Nah, di antaranya ini in English between. Lalu perhatikan gambar yang terakhir, ada seorang anak laki-laki duduk bersebelahan dengan seekor kucing. Nah, bersebelahan ini in Englishnya next to. Next we will make some sentences use next to, behind, between, and in front of. Look at the first picture. Di situ ada sebuah lap tangan atau handuk tangan bersebelahan dengan wash basin atau wash towel. So, the towel is next to the wash basin. And at the second picture, perhatikan di situ ada sebuah jendela berada di belakang bak mandi atau bathtub. So in the sentence, the window is behind the bathtub. Next, at the third picture, look at the mirror. Cermin tersebut berada di antara dua lampu. So, in the sentence is the mirror is between the lamps. And the next picture. Perhatikan di situ ada bak mandi berada di depan lemari kecil ya. So, in the sentence is the bathtub is in front of the cabinet. Oke, anak-anakku sayang, perhatikan gambar kamar mandi pada slide berikut ini. Ada benda-benda apa sajakah yang ada pada kamar mandi di sini? Ya, there is a bathtub, a bath mat, a wash machine, a wash basin, a towel, apalagi? Ya, a toothbrush, a toothpaste, a glass, a case, ada juga a mirror, and a bottle of detergent. Nah, selain kalian memperhatikan benda-bendanya, perhatikan juga letak-letak dari benda tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat dengan penggunaan kata preposition, between, next to, in front of, and behind. Okay, at the first sentence. The wash basin is blah blah blah, a hand towel and a wash machine. Nah, perhatikan di mana letak wash basin atau wash towel di gambar tersebut. Letaknya ya bisa di antara a hand towel dan a wash machine atau mesin cuci. Nah, di antara ini apa bahasa Inggrisnya? Oke, between. Betul.
Nah, selain wash basin ini di antara sebuah handuk dan sebuah mesin cuci, bisa juga wash basin ini berada di bawahnya apa? Ya, mirror atau cermin. Bisa juga wash basin ini letaknya di sebelah mesin cuci atau bisa juga di sebelahnya hand towel. Okay, next add the second sentence. The mirror is blah blah blah, a toothbrush or a shelf. Nah, di mana letak sebuah cermin ini? Ya, letak cermin bisa di sebelahnya toothbrush atau rak. Nah, jadi di sebelah apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. Next to. Ya, bisa juga the mirror ini di sebelahnya a bottle of detergent. Ya, atau bisa juga the mirror ini di atasnya wash basin. Oke, bisa ya. Oke, next at the third sentence. The bathtub is bla 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 a hand towel. Nah, perhatikan bathtubnya. Bathtubnya sebelah mananya hand towel? Oke, ya, di depannya hand towel. Di depan apa bahasa Inggrisnya? Good job. In front of. Oke, ya bisa juga bathtub ini berada di sebelahnya batmat. Oke, good. Nah, sekarang at the last sentence. The wash basin is bla 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 a batmat. Nah, perhatikan di mana letak wash basin atau wastafel tersebut. Ya, ada di belakangnya batmat atau keset. Apa di belakang bahasa Inggrisnya? Good, behind. Ya, ya bisa juga batmat ini berada di sebelah bathtub. Ya, oke, paham ya sayang ya? Alhamdulillah, my boys and girls, that's our English lesson in grade 7 semester 1. I hope you are enjoy and more understand at those materials. Jangan lupa untuk membuat video perkenalan dan salam sapanya ya. Good luck, have a nice day. See you my SM students. Tetap semangat belajar walaupun kalian masih belajar dari rumah. Dan jaga selalu kesehatan kalian dengan selalu menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan bila kalian bepergian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.